Saat ketegangan meningkat antara Amerika Serikat dan Venezuela, semakin memanas antara Amerika Serikat dan Venezuela, saya berbicara kepada para imperialis dari utara. Kami sedang bersiap-siap dan kami akan bertarung jika kalian berani menginjakkan kaki di Venezuela. Nicolas Maduro adalah seorang pengedar narkoba yang telah didakwa. Saya umumkan hadiah $50 juta untuk penangkapannya. Kita lihat apa yang terjadi dengan Venezuela. Venezuela telah menjadi sangat berbahaya. Venezuela sedang memainkan permainan yang berbahaya. Venezuela bersekutu dengan Rusia dan Tiongkok, musuh utama Amerika, dan Amerika Serikat tidak tinggal diam. Saat kapal perang Amerika Serikat berada di lepas pantai Venezuela dan Amerika menyerang kapal narkoba Venezuela, pertarungan dimulai. Tapi bagaimana semua ini bisa terjadi? Dan apa peran Rusia dan Tiongkok dalam semua ini? Dan ketegangan antara Amerika Serikat dan Venezuela sudah berlangsung sejak lama. Jauh sebelum Maduro, Chavez secara langsung menyerang Presiden Bush, menyebutnya sebagai iblis. Walau Maduro didukung Tiongkok dan Rusia, Beijing tampaknya kurang tertarik terlibat petualangan militer luar negeri. Rusia di bawah Vladimir Putin, di sisi lain, memiliki rekam jejak yang terbukti dalam menggunakan kekuatan militer di luar negeri. Mari kita mulai dengan Moskwa. Untuk waktu yang lama, Rusia hanya menjadi penonton dalam urusan Venezuela, tetapi beberapa waktu lalu, Rusia tiba-tiba memutuskan untuk terlibat secara aktif dalam urusan Venezuela. Semuanya bermula dari kesepakatan senjata. Pada 2008 Rusia mulai mengirim paket militer lengkap. Paket ini mencakup ribuan senapan, helikopter, kendaraan lapis baja, jet tempur, dan terutama sistem pertahanan udara S-300. Dan Anda harus mengerti bahwa ini bukan peralatan usang yang ingin dibersihkan Rusia dari gudangnya. Sebagai contoh, S-300 adalah salah satu platform tercanggih mereka yang dirancang untuk melacak pesawat dari jarak jauh dan bahkan mencegat rudal yang masuk. Bagi negara di Amerika Latin, menerima hal seperti ini tiba-tiba sangat tidak biasa, dan bagi Amerika Serikat ini sangat provokatif. Langkah ini menunjukkan keseriusan Rusia dengan memberi Venezuela sistem yang sangat kuat. Moskow mengisyaratkan kesediaan menyediakan perisai pertahanan yang dapat menghambat rencana militer Amerika Serikat di kawasan itu. Bagi Hugo Chavez, presiden saat itu, kesepakatan ini bukan sekadar peningkatan militer. Dia bisa menunjuk setiap pengiriman baru sebagai bukti bahwa pemerintahannya cukup kuat untuk melindungi negara. Penjualan ini bukan perdagangan satu arah, karena sistem seperti S-300 butuh perawatan rutin. Mereka butuh pelatihan, suku cadang, dan perawatan rutin. Artinya, penasihat dan ahli Rusia harus tinggal di Venezuela bertahun-tahun bekerja sama dengan pasukan lokal. Yang tampak seperti perdagangan minyak untuk senjata sebenarnya awal ketergantungan jangka panjang. Rusia ingin Venezuela bergantung pada teknologinya, sementara Venezuela menginginkan dukungan Rusia. Kedua pihak terus mendekat hingga Rusia memutuskan melangkah lebih jauh. Tahun itu Rusia kirim pembom Tupolev 160 melintasi Atlantik. Tupolev 160 dijuluki Blackjack oleh NATO adalah pembom strategis terbesar dan terkuat di dunia yang dapat membawa senjata nuklir. Di foto ini terlihat dua di antaranya mendarat di Venezuela. Pesawat besar di landasan Amerika Selatan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Pesannya jelas, Rusia dapat unjuk kekuatan di barat, hal yang belum mereka lakukan sejak Perang Dingin. Chavez bisa berdiri bangga di landasan, tempat beberapa mesin tercanggih Arsenal Moskow diparkir di tanah miliknya. Itu memberinya citra kuat di depan pendukung dalam negeri dan rival luar negeri, tapi Washington menganggapnya mengkhawatirkan. Sulit mengabaikan pemikiran pesawat Rusia pembawa nuklir begitu dekat dengan wilayah Amerika Serikat. Secara teori, Perang Dingin sudah berakhir puluhan tahun lalu. Namun, pemandangan ini menunjukkan bahwa persaingan kedua kekuatan hanya berubah bentuk. Tak lama setelah itu, Rusia menambah tingkat keterlibatannya. Kapal-kapal angkatan laut mulai bersandar di pelabuhan-pelabuhan Venezuela, termasuk di Caracas sendiri. Kapal perang ini dapat meluncurkan rudal dan telah berlayar menyeberangi Atlantik ke Venezuela. Selama berada di sana, mereka melakukan latihan bersama, bekerja sama dengan kru Venezuela, dan bahkan mengadakan parade yang tampak seperti perayaan kemitraan baru. Simbolismenya sangat jelas dan sulit dilewatkan.
Kremlin membuktikan masih bisa menunjukkan kekuatan hingga ke seluruh dunia dan menghadapi Amerika Serikat di wilayahnya. Saat itu juga terjadi hal lain yang mungkin tidak resmi tapi sama pentingnya. Muncul foto dan laporan pria memakai emblem grup Wagner di Venezuela. Grup Wagner, perusahaan militer swasta yang dekat dengan Kremlin, dikenal terlibat pertempuran di Ukraina dan Suriah. Kini mereka mulai muncul di Amerika Latin, kamu harus memahaminya. Mereka bukan tentara Rusia biasa, melainkan operator bayangan yang memungkinkan Moskwa tetap hadir tanpa pengakuan terbuka. Mereka melatih unit Venezuela, menjaga keamanan pemimpin politik, dan hadir saat penindakan protes. Karena mereka bukan pasukan resmi, Rusia bisa menyangkal keterlibatan, meski gambar di media sosial bertentangan dengan klaim Moskwa. Kehadiran Wagner di sana semakin mempererat hubungan Moskwa dan Caracas. Namun, Rusia bukan satu-satunya yang ikut campur di Venezuela karena kekuatan lain juga mulai terlibat. Itulah Tiongkok. Anda mungkin tahu, gaya Tiongkok biasanya berbeda dengan Rusia. Moskow kerap pamer kekuatan lewat pesawat tempur, kapal perang, dan tentaranya. Beijing biasanya membangun pengaruh lewat proyek uang dan kesepakatan diam-diam. Namun di Venezuela, Tiongkok melakukan sedikit dari keduanya. Salah satu tanda paling jelas dari peran Tiongkok yang semakin besar di Venezuela adalah pembangunan stasiun radar. Ini adalah instalasi besar dan serius yang bisa memantau jet tempur Amerika Serikat yang bergerak di langit Karibia dan mengikuti kapal-kapal Angkatan Laut Amerika yang berlayar di sekitarnya. Hal ini membuat Washington waspada karena artinya Beijing bisa memantau aktivitas militer sensitif di lingkungan Amerika Serikat. Di Caracas, situasinya berbeda. Pemerintah Venezuela bangga teknologi Tiongkok memindai langit mereka. Dan sekarang mereka bisa memberitahu rakyatnya bahwa negara mereka lebih terlindungi. Dan kini ada lebih banyak mata yang mengawasi cakrawala untuk setiap kemungkinan ancaman. Dari situ, Tiongkok makin terlibat dalam perekonomian Venezuela. Rusia membawa rudal dan pembom, sedangkan Tiongkok menawarkan pinjaman, obligasi, proyek konstruksi, dan dana infrastruktur. Beijing mulai mendanai proyek telekomunikasi, pertambangan, dan sistem pengawasan. Dengan taktik ini, Beijing memperkuat pengaruh dan memastikan Venezuela terikat pada perusahaan dan bank Tiongkok. Bisakah Anda bayangkan jaringan kamera dan komunikasi yang dibangun dengan teknologi Tiongkok? Ini pada dasarnya berarti bahwa pemerintah Venezuela dapat mengandalkan sistem-sistem ini untuk mengawasi warganya dan mengontrol informasi. Belum lagi Beijing yang terus mengawasi. Tapi juga pada saat yang sama, proyek-proyek pertambangan memberi Tiongkok akses ke emas dan sumber daya langka. Hal-hal yang selalu dibutuhkan untuk industri besar mereka di dalam negeri. Hubungan antara Venezuela dan Tiongkok ini semakin kuat melalui jenis kesepakatan khusus yang sering disebut pinjaman untuk minyak. Idenya sederhana tapi juga sangat cerdik. Tiongkok akan meminjamkan miliaran dolar ke Venezuela. Dana penting bagi pemerintah Caracas untuk membayar proyek, subsidi, dan gaji. Sebagai gantinya, Venezuela akan membayar kembali pinjaman tersebut. Bukan dengan uang tunai, melainkan dengan barel minyak. Tangker minyak mentah Venezuela dikirim ke Tiongkok sebagai pembayaran. Ini memberikan apa yang diinginkan kedua belah pihak. Venezuela langsung mendapatkan uang tunai, dan Tiongkok mendapatkan pasokan minyak yang stabil untuk mendukung pertumbuhan pesat ekonominya. Di atas kertas, ini tampak seperti win-win solution, tapi sebenarnya Venezuela justru mengunci diri dalam kesepakatan jangka panjang yang memberi Beijing lebih banyak kendali. Ingat, kita masih di tahun 2010-an. Dan pada saat itu, ketika harga minyak masih tinggi, pengaturan ini aman bagi Venezuela. Itu karena minyak sangat dibutuhkan oleh orang Tiongkok. Chavez lalu Maduro memakai pinjaman Tiongkok untuk biayai program sosial dan mempertahankan dukungan politik domestik. Jalanan tetap tenang karena subsidi dibayarkan dan proyek-proyek membuat orang sibuk. Tiongkok senang memperluas pengaruh di Amerika Latin, jauh dari rumah namun dekat perbatasan Amerika Serikat. Setiap pinjaman, proyek, dan pengiriman minyak memperkuat ikatan itu. Namun, semuanya akan segera berubah. Ketika harga minyak anjlok antara tahun 2014 dan 2016, nilai minyak turun dari sekitar $100 Amerika per barel menjadi hanya $30 Amerika. Ini adalah bencana bagi Venezuela. Hampir semua pendapatan pemerintahnya berasal dari penjualan minyak, dan tiba-tiba pendapatan itu hampir lenyap.
Inflasi naik, kemiskinan meluas, dan ekonomi terjun bebas. Di sini, kesepakatan Tiongkok sebelumnya sangat berpengaruh karena perjanjian pinjaman minyak. Tiongkok masih berhak atas minyak Venezuela di masa depan. Bahkan ketika minyak menghasilkan jauh lebih sedikit uang, Beijing tetap bisa terus mengumpulkan minyak sementara Caracas kesulitan memberi makan rakyatnya sendiri. Tiongkok jadi sangat berpengaruh sementara Venezuela tak bisa keluar karena utangnya sudah terlalu besar. Dan ini adalah langkah klasik khas Beijing, membantu negara-negara yang sedang kesulitan dan sangat membutuhkan dengan tawaran yang menarik. Namun kemudian Anda menusuk mitra dengan menuntut pembayaran utang besar. Itu selalu menguntungkan pihak Tiongkok. Maksud saya, lihat saja Tiongkok dan seluruh Amerika Latin, tangan-tangan Tiongkok ada di mana-mana. Sementara Rusia memperkuat pertahanan dan memamerkan militernya, Tiongkok mengikat Venezuela lewat utang, teknologi, dan kontrak. Stasiun radar memantau langit, sistem telekomunikasi dan pengawasan menjaga pemerintah berkuasa. Tambang dan pengiriman minyak mendukung industri Tiongkok. Dan ketika krisis terjadi, semua hubungan ini membuat Beijing memiliki pengaruh lebih besar dalam politik dan ekonomi Venezuela dibanding sebelumnya. Itu memang tak sedramatis pendaratan pembom Rusia, tapi dalam beberapa hal bahkan lebih berpengaruh. Karena pembom mungkin pergi dalam beberapa hari, tapi utang, kontrak, dan infrastruktur bisa bertahan puluhan tahun. Namun, kita belum membahas masalah utama cerita ini. Rusia dan Tiongkok memang turut campur dalam urusan Venezuela. Dua orang membuat negara itu dieksploitasi dari berbagai arah. Pertama, Hugo Chavez, presiden yang sudah kita sebutkan tadi, naik ke tampuk kekuasaan pada tahun 1999. Bagi dia, minyak bukan hanya sumber uang, tapi juga senjata, alat, dan sarana membangun aliansi. Keuntungan minyak saat itu sangat besar, dan Chavez segera memanfaatkannya untuk memperluas pengaruh di Amerika Latin. Dia tidak hanya menyimpan uang di dalam negeri, tapi juga mengarahkan miliaran dolar ke Kuba, Nicaragua, dan banyak negara lain. Dia memberi subsidi bahan bakar dan pinjaman murah agar mendapat loyalitas mereka. Inilah awal diplomasi minyaknya. Sekilas terlihat dermawan seperti tetangga saling membantu, namun sebenarnya ada strategi di baliknya. Setiap ekspor barel minyak juga membeli pengaruh. Subsidi-subsidi itu berubah jadi pertemanan yang bisa ditukar dukungan politik di panggung internasional. Hal ini paling jelas di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan begitu banyak negara kecil yang bergantung pada minyak Venezuela, Chavez bisa mengandalkan suara mereka ketika saatnya menolak usulan Amerika Serikat. Dia membangun blok anti Amerika Serikat di Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengumpulkan negara yang siap mendukungnya melawan Amerika. Tentu saja, hal ini sering tidak disukai Washington. Mendukung Kuba atau Nicaragua adalah satu hal bagi Venezuela. Namun berbeda saat Chavez berusaha mengubah politik global dengan membagi minyak seperti permen. Seolah-olah Venezuela sedang membeli suara di panggung terbesar dunia, dan Amerika Serikat tidak menganggapnya enteng. Respons Amerika Serikat tidak langsung berupa tank atau pembom, tetapi datang dalam bentuk pendanaan, strategi, dan perang informasi. Lembaga-lembaga seperti National Endowment for Democracy mulai menyalurkan dana kepada kelompok oposisi Venezuela dan media independen. Kamu harus mengerti, dalam skenario seperti ini, USO hanya punya satu tujuan, yaitu membangun suara-suara di dalam Venezuela yang bisa menentang kekuatan Chavez yang semakin besar. Kelompok-kelompok ini melaporkan korupsi, mengorganisir protes, dan memberi alternatif bagi warga Venezuela yang tertekan pemerintah. Washington berharap memperkuat oposisi dapat melemahkan cengkeraman Chavez dan mungkin mendorongnya keluar dari jabatan seiring waktu. Chavez melihatnya berbeda, menganggap itu bukti campur tangan Amerika Serikat dalam kedaulatan Venezuela dan mencoba mengendalikan negara seperti boneka. Lalu, pada tahun 2009, Chavez mengambil langkah yang menghilangkan semua keraguan tentang arah yang dia ambil. Dia menghapus batas masa jabatan presiden. Sebelum perubahan, bahkan pemimpin kuat sepertinya harus mundur. Dengan dihapusnya batas masa jabatan, Chavez bisa terus menjabat selama menang pemilihan. Dengan aliran uang minyak, dukungan media pemerintah, dan oposisi lemah, peluang dia kalah sangat kecil. Banyak warga Venezuela bersorak, yakin punya pemimpin kuat yang akan selalu melindungi mereka. Namun, sebagian melihatnya sebagai awal pemerintahan otoriter. Gerakan populis yang dulu menjanjikan keadilan dan kejujuran, kini berubah menjadi kekuasaan
yang terpusat di satu orang dan lingkarannya. Saat ini, hubungan Venezuela dan Amerika Serikat semakin memburuk. Hubungan itu bukan lagi sekadar persaingan, tapi sudah menjadi permusuhan pribadi yang pahit. Ini seperti perceraian buruk, kedua pihak enggan duduk bersama. Washington menuduh Chavez menghancurkan demokrasi dan mendanai musuh di luar negeri. Sementara Chavez menuduh Washington melakukan imperialisme, sabotase, dan merencanakan kudeta. Setiap pidato yang dia sampaikan seolah-olah selalu menyindir tajam Amerika Serikat, dan setiap tindakan yang diambil Washington tampak dirancang untuk membatasi geraknya. Ketegangan begitu terasa hingga warga Venezuela biasa pun bisa merasakannya dalam kehidupan sehari-hari mereka melalui kelangkaan, inflasi, dan gempuran propaganda yang terus-menerus di televisi pemerintah. Chavez yang karismatik dan berwibawa mampu menjaga stabilitas hingga akhir hayatnya. Ia meninggal pada 2013. Dia menyerahkan negara itu kepada Nicolas Maduro, pengikut setianya yang kurang energi dan pesona. Disinilah kisah Venezuela memasuki babak lebih kelam, karena Maduro mewarisi kursi presiden dan masalah besar negara itu. Karena pada waktu yang hampir bersamaan saat Maduro mengambil alih kekuasaan, Amerika Serikat sedang mengalami ledakan minyak serpih. Metode pengeboran baru membuat Amerika Serikat tiba-tiba memproduksi minyak dalam jumlah besar, menghancurkan pengaruh utama Venezuela. Seperti yang sudah kita bahas, selama beberapa dekade, Caracas memiliki pengaruh dengan menjadi salah satu pemasok utama minyak ke Amerika Serikat. Tapi sekarang, Washington tidak lagi membutuhkan minyak mentah Venezuela. Amerika Serikat menjadi pengekspor minyak bersih. Dan Maduro kehilangan hampir semua kekuatan tawarnya dalam semalam. Situasi makin buruk saat harga minyak dunia turun tajam. 2014-2016 seperti yang Anda ketahui. Sebagai gambaran, 2/3 ekonomi Venezuela hilang dalam beberapa tahun. Itulah kenyataan Venezuela. Program pemerintah yang dulu dibiayai uang minyak kini tidak lagi mendapat dana. Subsidi-subsidi mengering, proyek-proyek berhenti, kemiskinan menyebar dengan cepat. Inflasi berubah jadi hiperinflasi, harga terus naik hingga masyarakat tak mampu beli makanan pokok atau obat. Rak-rak dan toko-toko kosong, dan antrean panjang membentang di jalanan untuk mendapatkan roti atau beras. Maduro berupaya bertahan, namun tak seperti Chavez, ia tak punya daya tarik pribadi yang menjaga kesetiaan saat krisis. Chavez pesulap panggung dan orator ulung yang mampu membakar semangat massa, meyakinkan mereka bahwa pengorbanan layak. Maduro tak punya kemampuan itu. Ali tidak memakai karisma, melainkan kekerasan untuk menarik rakyat. Oposisi dipenjara atau diasingkan, protes dibalas penangkapan dan kekerasan. Pengamat internasional menilai pemilu curang, dan jutaan warga Venezuela kehilangan kepercayaan perubahan bisa datang dari kotak suara. Jadi, sederhananya, hal yang membuat Venezuela kaya justru menjadi kutukannya. Diplomasi minyak Chavez membeli teman di luar negeri, tapi membuat negara bergantung pada harga minyak tinggi. Saat harga turun, strukturnya runtuh. Pinjaman dari Tiongkok dan senjata dari Rusia memang memberikan sedikit dukungan, tetapi itu juga membebani Venezuela dengan utang. Dan jutaan orang mulai meninggalkan negara itu. Rak-rak kosong dan uang kehilangan nilainya hampir setiap jam. Nicolas Maduro masih bertahan di kekuasaan, tetapi cengkeramannya mulai melemah, dan Amerika Serikat memutuskan untuk menekan lebih keras dari sebelumnya. Strategi Washington jelas, jika ekonomi runtuh tak cukup menjatuhkan rezim, tekanan langsung bisa dicoba. Jadi, Amerika Serikat meluncurkan apa yang kemudian dikenal sebagai kampanye tekanan maksimum. Ini bukan sekadar putaran pidato marah atau sanksi terbatas lainnya. Ini adalah upaya penuh untuk menekan pemerintah Venezuela di setiap level sampai Maduro menyerah atau dipaksa turun. Salah satu langkah besar kampanye ini terjadi tahun 2017 saat jaksa Amerika Serikat mendakwa Maduro di pengadilan Amerika. Tuduhan tersebut sangat serius. Mereka menyebut dia pengedar narkoba yang terlibat langsung dalam peredaran narkotika dari Amerika Latin ke Amerika Serikat. Untuk mempertegas hal itu, Washington menetapkan hadiah sebesar $10 juta bagi siapa saja yang bisa menangkapnya. Itu berarti siapapun yang berhasil menangkap Maduro dan membawanya ke Amerika Serikat akan mendapatkan kekayaan besar. Kamu mungkin pernah mendengar tentang hal ini pada saat itu karena ini adalah berita besar. Presiden yang sedang menjabat diperlakukan seperti bos kartel, dengan poster buronan dan imbalan penangkapan. Namun, hal itu tidak berhenti di situ. Sanksi makin diperketat, memutus Venezuela dari pasar dunia. Penjualan minyak terakhir ke Amerika Serikat diblokir, menutup sisa pemasukan. Bagi negara yang sangat bergantung pada minyak, ini sangat menghancurkan.
Tanpa pembeli Amerika Serikat dan sebagian besar dunia menghindari minyak Venezuela akibat sanksi, pemerintah hampir tak punya cara legal mendapatkan uang. Rencana Washington sederhana, membuat rezim kekurangan sumber daya hingga tentara dan pejabat setia pun tak bisa dibayar. Jika tak dibayar, mereka mungkin akan melawan Maduro. Namun Maduro tidak kehabisan akal. Alih-alih menyerah, dia beralih ke jalur gelap. Jaringan penyelundupan menyelamatkannya. Narkoba melintasi perbatasan, sering dibantu pejabat korup. Emas ditambang di selatan oleh pekerja putus asa dan diam-diam diekspor ke luar negeri. Meski secara resmi diblokir, minyak tetap keluar lewat jalur belakang dan dijual ke pembeli yang mau melanggar aturan demi diskon. Aliran uang dan sumber daya bawah tanah memberi Maduro dana untuk membayar orang-orang terdekatnya. Tentara, polisi, dan politisi setia tetap mendapat bagian. Dalam sistem yang beli loyalitas dengan uang itu cukup untuk bertahan. Dan kemudian, secara tak terduga, datanglah salah satu momen paling aneh dalam seluruh cerita ini. Sesuatu yang hampir membuatnya terasa seperti diambil dari sebuah film. Tahun 2019, tentara bayaran mencoba mendarat di pantai Venezuela untuk menggulingkan pemerintah. 2 mantan tentara pasukan khusus Amerika Serikat ada di antara mereka. Rencana mereka berani namun kurang matang. Mereka yakin saat mendarat, ribuan tentara Venezuela akan membelot dan bergabung dengan mereka. Tapi itu tidak terjadi. Operasi gagal total, banyak dari mereka ditangkap pasukan Venezuela. Beberapa tewas dan sisanya diperlihatkan di televisi negara sebagai bukti adanya plot yang didukung Amerika. Washington segera membantah keterlibatan dalam serangan itu, tetapi kerusakan sudah terjadi. Maduro memanfaatkan kegagalan invasi itu untuk propaganda. Dia menyampaikan pada rakyat bahwa ini menunjukkan sejauh mana Amerika Serikat akan bertindak untuk menyingkirkannya, sehingga permusuhan makin meluas. Seiring waktu dan tekanan Amerika Serikat meningkat, Venezuela makin mengandalkan dukungan dari negara sahabat. Pada saat ini, Rusia sudah sangat terlibat, namun sekutu kuat lain mulai ikut campur lebih dari sekadar dukungan verbal. Sekutu itu Iran. Iran memang sudah lama berselisih dengan Amerika Serikat. Iran memandang Venezuela bukan hanya sebagai teman yang butuh bantuan, tapi juga peluang melawan Washington di wilayahnya sendiri. Pasukan Quds Iran, bagian dari Garda Revolusi, diam-diam membangun markas di Venezuela. Tujuannya membangun sesuatu yang nyata dan mengubah keseimbangan kekuatan di Amerika Latin. Mereka mulai membangun fasilitas produksi drone terbesar di wilayah itu. Seperti Rusia, ini bukan mesin sederhana berkamera kecil. Ini drone tipe Shahid, sama seperti yang dipakai Rusia di Ukraina. Drone ini dibuat untuk membawa bahan peledak, menempuh jarak jauh, dan menyerang akurat. Saat Iran membangun pabrik drone di Venezuela, ini bukan sekadar proyek baru. Itu memberi Maduro alat untuk menekan negara sekitar. Sementara itu, peran Rusia di Venezuela tetap kuat. Setelah bertahun-tahun mengembangkan senjata, menerbangkan pesawat pengebom, dan mengirim kapal angkatan laut ke Atlantik, Moskow tetap menemukan cara terlibat. Kelompok Wagner terus muncul, namun perannya tak hanya soal keamanan saat protes. Mereka kini melatih pasukan elit Venezuela, memberi taktik, dan menyiapkan mereka menghadapi kerusuhan jika terjadi. Ini membuat unit pemerintahan Maduro lebih siap, dan pasukan lebih terikat langsung dengan metode Rusia. Setiap pelatihan baru membuat hubungan antara Caracas dan Moskwa semakin dalam. Jika digabungkan, langkah-langkah ini menunjukkan sesuatu yang lebih besar. Tidak hanya Rusia membantu Venezuela atau Iran membangun fasilitas baru, tapi Moskwa, Teheran, dan Caracas bersama-sama membentuk segitiga kerjasama. Rusia menawarkan senjata, pelatihan, dan dukungan politik, sementara Iran membawa drone, penasihat, dan infrastruktur. Venezuela memberi mereka pijakan di barat, tempat memproyeksikan kekuatan dekat Amerika Serikat. Dan ini menunjukkan dengan jelas bahwa mereka tidak takut untuk mendorong kehadiran mereka ke wilayah yang telah lama dianggap berada di bawah pengaruh Amerika Serikat. Mari kita berhenti sebentar. Ingat Venezuela kehilangan kekuatan ekonomi akibat salah urus dan runtuhnya industri minyak, dan betapa murah hatinya Venezuela menerima peralatan militer dari apa yang disebut sekutu-sekutunya. Ini adalah dasar utama munculnya masalah lain, kali ini di perbatasan timur dengan Guyana. Kali ini, fokusnya bukan inflasi, sanksi, atau kelangkaan, melainkan minyak dan wilayah. Guyana, negara kecil yang jarang disorot dalam politik regional, tiba-tiba menjadi produsen minyak dengan pertumbuhan tercepat di dunia
setelah ditemukan cadangan besar lepas pantai. Diperkirakan, Guyana segera melampaui banyak produsen lama. Guyana bukan sekadar negara, tapi negara kecil berbahasa Inggris dengan hubungan baik ke barat. Dengan semua yang terjadi di Venezuela, pemerintah menyalakan kembali klaim wilayah yang sudah berusia berabad-abad atas wilayah Essequibo yang mencakup sekitar 2/3 dari luas daratan Guyana. Pejabat menyebut wilayah ini milik bersejarah Venezuela dan media pemerintah mengulang pesan itu tiap hari. Tujuannya adalah mengubah sengketa ini menjadi pemersatu dengan menjadikannya masalah kebanggaan nasional saat ekonomi Venezuela runtuh. Pasukan dikerahkan ke perbatasan, pangkalan militer diperluas, dan infrastruktur baru dibangun di daerah-daerah yang telah tenang selama puluhan tahun. Guyana, dengan populasi di bawah 1 juta dan sekitar 4.000 tentara, tak punya peluang mempertahankan diri melawan negara sebesar Venezuela. Georgetown segera mencari dukungan internasional. Inggris Raya, yang masih punya hubungan historis dengan Guyana sebagai bekas koloni, mengirim kapal perang ke wilayah itu. Amerika Serikat menggelar latihan militer, termasuk penerbangan jet tempur dan latihan gabungan untuk menunjukkan solidaritas dengan Guyana. Dan dengan ini, Caracas menerima pesan bahwa ketika mereka mencoba untuk menyerang, mereka akan menghadapi perlawanan sengit. Sementara itu, Washington meningkatkan tekanan pada Nicolas Maduro. Hadiah penangkapannya naik dari dolar 10 juta, lalu 15 juta dolar hingga 550 juta dolar. Ini menjadikannya salah satu pemimpin paling diburu di dunia. Di Venezuela, membingkai isu ini sebagai pertahanan wilayah suci, memobilisasi sebagian warga, dan mengalihkan perhatian dari hiperinflasi serta kemiskinan. Namun setahun berlalu, tak ada yang berubah. Karena pemerintah Maduro semakin bergantung pada Rusia, Tiongkok, dan Iran hanya untuk tetap bertahan. Washington menilai kata-kata dan sanksi saja tidak lagi memadai. Mereka pun menggunakan kembali alat kebijakan luar negeri lama yang sering dipakai di Amerika Latin. Diplomasi kapal perang adalah mengirim kapal perang untuk menekan pihak lain, bukan untuk berperang, melainkan mengirim pesan. Awal 2024, 7 kapal perang Amerika Serikat muncul di lepas pantai Venezuela. Mereka tidak bersembunyi atau menyelinap, justru tampak jelas dan sengaja hadir untuk dilihat semua orang. 7 kapal mungkin terdengar sedikit dibanding armada besar, tapi pengerahan ini sangat penting. Jumlahnya terlalu besar untuk operasi narkoba biasa yang biasanya hanya melibatkan kapal pemotong penjaga pantai atau kapal patroli, bukan kapal perusak peluru kendali dan kapal pendarat amfibi. Jumlah ini terlalu kecil untuk memulai invasi penuh yang memerlukan kapal induk, ribuan pasukan tambahan, dan persiapan berminggu-minggu. Ini berarti Amerika Serikat belum bersiap melakukan invasi saat ini. Mereka hanya menempatkan cukup kekuatan untuk membuat Maduro gugup, agar memaksanya merespon dan membuang uang, serta sumber daya yang tak bisa disia-siakan. Jika dilihat lebih dekat, situasinya terasa seperti sejarah terulang. Jika Anda melihat kembali ke tahun 1964, Amerika Serikat melakukan sesuatu yang sangat mirip di Brasil dalam apa yang disebut Operasi Brother Sam. Kapal perang Amerika menuju Brasil, sementara jenderal dalam negeri melawan presiden. Kedatangan kapal Amerika Serikat membuat para jenderal percaya diri dan presiden segera melarikan diri, meninggalkan rezim militer yang lebih disukai Washington. Ini bukan hal baru bagi Amerika Serikat. Mereka memakai ancaman kekuatan untuk mengubah politik dalam negeri, dan ini lagi-lagi jadi mimpi buruk bagi Maduro. Pemimpin Venezuela mengklaim telah mengerahkan jutaan warga bersenjata dan menyebut republiknya siap berperang. Klaim seperti itu sulit dipercaya. Bahkan, jika sebagian benar, mengerahkan banyak orang akan sangat mahal. Membayar tentara, memindahkan peralatan, dan menjaga pasukan tetap siaga tinggi menguras ekonomi negara yang sudah runtuh. Itu inti masalah menurut Washington. Jika Maduro menggunakan sisa uangnya untuk bersiap menghadapi pertarungan yang tak terjadi, dia justru melemahkan dirinya sendiri. Para jenderal mungkin akan menjadi tidak puas, warga mungkin akan semakin marah, tekanan mungkin akhirnya mencapai titik puncak di mana rakyat akan bangkit. Namun, tepat saat Amerika Serikat meningkatkan tekanan dari luar, Rusia dan Tiongkok kembali turun tangan untuk memberikan jalan keluar bagi Maduro. Waktu sangat krusial. Pada 28 Juli 2024,
Venezuela mengadakan pemilu. Pemilu ini segera dianggap curang oleh banyak komunitas internasional, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan banyak pemerintah Amerika Latin menuntut transparansi dan publikasi rinci hasil suara. Dewan Pemilihan Nasional yang mendukung rezim menyatakan Nicolas Maduro menang. Hampir seketika, Tiongkok dan Rusia mengumumkan bahwa mereka mengakui kemenangan tersebut. Artinya, Beijing dan Moskwa mendukung Maduro meski mayoritas dunia mengecamnya. Tapi jika ini adalah kemenangan bagi Maduro, ini lebih dari sekadar kekecewaan bagi rakyat Venezuela biasa. Dan di jalanan, protes pun pecah. Orang-orang membawa spanduk, menuntut perubahan, dan bentrok dengan polisi. Dalam beberapa protes ini, pria-pria yang mengenakan patch Wagner terlihat lagi, sama seperti yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Kehadiran mereka, baik itu tentara bayaran Rusia sungguhan maupun pasukan Venezuela yang hanya mengenakan simbol mereka, menunjukkan bahwa pengaruh Moskow melampaui diplomasi. Pengaruh itu masuk ke inti pasukan keamanan Venezuela, sedangkan Beijing memberi dukungan berbeda. Perusahaan dan bank-bank Tiongkok menjaga Venezuela tetap terhubung dengan jalur perdagangan alternatif. Minyak dan emas, ekspor berharga terakhir yang masih dimiliki negara itu, dikirim secara diam-diam melalui sekutu dan mitra yang tidak keberatan mengabaikan sanksi Amerika Serikat. Ini memberi Maduro dana untuk menjaga dukungan jenderal dan pejabat tinggi. Tiongkok mendukung upaya Venezuela bergabung dengan Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan, kelompok negara berkembang besar yang sudah mencakup Rusia, Tiongkok, India, Brasil, dan beberapa negara lain. Keanggotaan itu memungkinkan Caracas mengklaim mereka bukan terisolasi, tetapi bagian dari blok internasional di luar pengaruh Amerika Serikat. Bagi Beijing dan Moskwa, memasukkan Venezuela ke Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan menambah dukungan dalam mendorong tatanan dunia yang kurang berpusat pada Washington. Jadi, sementara kapal perang Amerika berada tepat di lepas pantai Venezuela, memberikan sinyal tekanan dan memaksa mobilisasi yang mahal, Rusia dan Tiongkok memilih untuk memperdalam kemitraan mereka dengan Maduro. Selanjutnya terjadi kebuntuan, membuat negara terjebak antara ancaman luar dan dukungan asing. Namun, bagi rakyat Venezuela, kesulitan sehari-hari tetap tak berkurang. Mereka hanya bisa melihat negara mereka jadi ajang persaingan kekuatan besar dunia. Washington ingin pergantian rezim, Moskwa dan Beijing mendukung pemerintahan saat ini. Sementara Maduro mempertahankan kekuasaan dengan segala cara. Dan disitulah posisi Venezuela saat ini, sebuah negara yang terbebani oleh krisis di dalam negeri, namun terjebak dalam perjuangan yang melampaui batas-batas negaranya.